Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya bersama gua, Lori Sajikir, untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Tapi sebelumnya gua mau minta doa dan dukungannya kepada teman-teman. Karena gua mencoba untuk bersuara lewat media sosial untuk sama-sama kita menyamakan satu persepsi. Atau setidaknya gua bisa menyuarakan apa yang gua punya tentang akal sehat gua gitu. Tapi mohon maaf sebelumnya dengan video yang sederhana ini yang tidak banyak nilai-nilainya tentunya, tetapi setidaknya ilmu apa yang gue dapat, pelajaran-pelajaran yang gue dapat itu bisa sama-sama dinikmati itu melalui media sosial seperti ini. Oke, teman-teman, gue sangat miris ya melihat perkembangan zaman. Tentunya apalagi tentang pola pikir, mindset orang-orang itu sekarang berbeda gitu. Bagaimana menanggapi media-media ataupun berita-berita yang dihadapinya kayak gitu. Sekarang kita lihat saja, banyak orang mempunyai pikiran itu berspekulasi liar gitu. Jadi mereka mempunyai pandang itu kemana-mana gitu, mengartikannya kemana-mana, ataupun mereka menganggap pemberitaan itu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Sangat membingungkan pada akhir-akhir ini gitu loh. Dan gue bisa menyatakan bahwa memang bermedia itu sekarang memang harus cerdas gitu. Mulai dari siapa ya? Mulai dari kita yang aktif dalam bersosial media juga gitu. Gue bisa membaca ya kan dari berita-berita tentang soal pembahasan mengenai pelanggaran, entah itu pelanggaran hak asasi manusia ataupun pelanggaran protokol kesehatan. Nah mungkin dua itu yang akan gue bahas pada kesempatan kali ini gitu. Mungkin teman-teman juga sudah membaca bahwa soal kasus Habib Rizik Syihab terkait kerumunan di Petamburan, yaitu menikahkan anaknya, lalu acara maulid itu seolah-olah dijadikan salah satu sumber masalah dari kerumunan. Padahal kalau kita bisa lihat ya, soal kerumunan di Indonesia itu bukan hanya di Petamburan gitu loh, tapi di berbagai pelosok daerah pun itu melakukan pelanggaran tentang kerumunan. Itu sangat jelas sekali. Coba berapa banyak kerumunan yang dilanggar yang teman-teman tahu di Indonesia. Coba bisa lihat. Tapi jujur yang diadili sampai saat ini cuma kerumunan yang ada di Petamburan, yaitu di kediaman Habib Rizik. Kenapa? Karena gue melihat ataupun mendengar gitu dari Mbah Tejo yang mungkin teman-teman juga tahu. Beliau mengatakan kerumunan yang ditindak oleh polisi kepada Habib Rizik itu bukan soal kerumunan sebenarnya, tapi soal kebencian kepada Habib Rizik sendiri. Lah kenapa? Coba kita bisa lihat yang tadi gue sampaikan. Soal kerumunan, coba kerumunan maulid selain di Petamburan di mana aja yang sudah dilaksanakan itu di masa-masa Covid. Lalu acara haul di berbagai tempat, pernikahan tentunya di berbagai tempat juga, bahkan pilkada serentak seluruh Indonesia. Coba bayangkan, mana yang diadili selain kasus kerumunan Habib Rizik Syihab gitu loh. Dan dengan hilangnya 6 nyawa Laskar FPI yang mengkawal Habib Rizik itu, dia bagian dari rakyat Indonesia gitu loh. Dia juga mempertaruhkan nyawanya itu untuk Indonesia. Entah itu dia dengan membayar pajak ataupun dia mempunyai andil di dalam membersihkan jalanan ataupun membantu ya kan korban banjir dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada andil dia gitu loh untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya dengan nyawa menghilang ini ya gara-gara itu saja gitu loh. Soal kerumunan katanya ada penggiringan massa dan lain sebagainya. Padahal yang kita ketahui bahwa Habib Rizik itu akan mendatangi pengajian keluarga gitu.
tetapi malah ya fatal gitu akhirnya. Kita coba lihatlah bahwa ketidakadilan ini, pemerintah ini seolah-olah sekarang sudah memang terbuka gitu loh kepada kelompok Islam gitu loh. Jadi Islam yang memang terus mengatakan tentang kebenaran, lalu mengatakan menyuarakan lah hak-hak rakyat itu sebenarnya melalui Undang-Undang 1945 sebenarnya tidak keluar daripada itu. Hak orang berpendapat kan memang dilindungi konstitusi gitu loh. Orang berbicara seperti ini, kalau misalkan pemerintah tidak mau dikritik ya kan apa gitu loh. Ini tuh mengkritik untuk membangun gitu loh, bukan mengkritik untuk menjatuhkan. Logika gue tuh seperti itu gitu loh. Kalau lu pikir gitu ya, sama-sama kita bisa refleksi lah. Negara ini kan memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya, tetapi ada orang yang mau membenahinya itu tidak diperbolehkan gitu, dikatakan teroris ya kan, dikatakan dan sebagainya lah, tudingan-tudingan, fitnah-fitnah dan sebagainya. Apa yang harus ditakutkan gitu loh. Lalu negara ini kan memang sedang mempunyai masalah serius bagi gue, bahkan sangat serius. Bisa-bisa nih Indonesia itu mencetak sejarah, teman-teman. Mencetak sejarah bahwa perang saudara kita ini warga negara diperlakukan tidak adil ya kan, gara-gara berbeda pendapat doang gitu loh. Penguasa ini zolim parah ini. Harusnya teman-teman juga ya bisa mengikuti ya kan media-media yang memang mengatakan itu sesuai fakta gitu loh. Entah itu dari pihak A ataupun pihak B, artinya pemerintah ataupun non pemerintah kayak gitu. Sekarang kita bisa lihat juga, ini bukan soal Habib Rizik, ini bukan soal FPI, tapi ini soal pelanggaran hak asasi manusia. Ini pelanggaran HAM yang sangat besar, teman-teman, yang sangat besar saya katakan kayak gitu. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena pemerintah seharusnya bisa mengatakan sedemikian rupa itu secara benar gitu, melihat fakta yang sekarang kita bisa lihat juga bahwa bisa dulu, karena memang ini sangat menarik gitu. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan di dalam pernyataannya soal pelanggaran kerumunan itu tidak bisa dipidanakan, tidak bisa. Biar akar sehat kita aja gitu yang menjawab. Aduh kawan-kawan, ini sangat pusing gitu loh. Dari pemerintah berbicara seperti ini, tapi ada sekelompok orang lain, katakanlah Polda Metro Jaya, itu menangkapnya gitu loh, gara-gara soal kerumunan aja. Lalu kita bisa baca juga gitu loh. Saya baca yaitu di di gelora.co, kalau nggak salah itu Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Dr. Haji Ahmad Abbas ya kan mengatakan HRS ditahan, MUI ingatkan polisi adil gitu. 7.900 petugas KPPS reaktif COVID. Siapa yang akan tersangka gitu loh. Kan ini lucu gitu loh. Siapa sih penyelenggara gitu. Ya kan melaksanakan kerumunan di tempat Habib Rizik, siapa penyelenggaranya? Seolah-olah Habib Rizik yang punya hajat. Ya itu gitu loh yang ditahan. Itu loh gitu. Tapi soal ini 7.900 gitu loh. Gitu loh. Aduh. Lagi dan lagi ya kebatilan nampak, dan mereka tidak lagi memakai topeng gitu. Gue pikir tuh seperti itu. Karena kenapa ya? Sudah jelas dan sangat jelas. Penguasa lupa yang namanya itu mempunyai masalah. Penguasa itu lupa bagaimana dia itu bisa menyelesaikan semua masalahnya itu tanpa dengan menyudutkan salah satu pihak gitu loh. Ya harus dengan seadil-adilnya. Karena yang kita lihat seperti itu gitu loh. Masalah ini kan bukan masalah soal Habib Rizik sebenarnya.
kalian bisa baca juga gitu, beredar ya, berita beredar di di sosial media bahwa memang negara ini mempunyai hutang yang sangat besar, misal seperti itu, misal ya kan. Lalu dia mau membayar hutang tapi ngutang lagi gitu loh. Masalah corona tidak hilang-hilang gitu loh. 2 menteri korupsi gitu kan, itu hal-hal masalah besar gitu yang perlu diselesaikan juga. Jangan pengalihan isu lah, jangan gitu. Gue pikir seperti itu, jangan gitu loh. Tindak semuanya dengan seadil-adilnya. Kabinet kalian tuh banyak gitu loh, yang bekerja di sesuai profesinya tuh banyak kayak gitu. Lalu gue mau ingetin aja nih gitu loh. Jadi siapapun yang berkuasa di negara kesatuan Republik Indonesia, coba lu bisa pikir gitu, ini Indonesia sedang mempunyai masalah besar. Indonesia sedang mempunyai masalah sangat besar, entah itu hutang yang sangat besar ataupun masalah yang sangat besar. Adalah aja kita, tapi ya mereka sadar apa enggak gitu loh. Karena kita bisa lihat ya, semoga ini bisa didengar juga gitu loh oleh sekelompok orang yang memang merasakan dirinya itu mewakili perasaan-perasaan kita gitu, dan birokrasinya bisa sampai gitu ke sana. Karena nggak mungkin video ini bisa sampai. Kita lihat dulu ya. Ini menarik yang tadi dibahas terkait tentang KPPS. Bisa dilihat ya kan, Ketua KPUP Tangerang Selatan meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Meninggal dunia gitu loh, gara-gara pilkada gitu loh. Ini siapa yang mau disalahkan gitu loh. Udah, sekarang udah langsung masuk ke pertanyaannya aja nih. Pertanyaannya, siapa sih yang akan dijadikan tersangka dalam hal ini? Siapa gitu loh. Siapa yang akan dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian, siapa? Apakah mereka bisa gitu dari kebal hukum gitu kan? Harusnya katakan lah, kalau kalian adil, katakan gitu loh, bahwa pelanggaran kerumunan itu banyak gitu. Silahkan ungkap. Lalu, wahai Bapak Presiden gitu ya, Bapak bilang hukum ini kan harus ditegakkan. Kita hidup di negara hukum. Coba kita sama-sama refleksi lah. Pelanggaran HAM ya kan, yang belum dituntaskan seperti kasus pembunuhan aktivis HAM. Mungkin teman-teman juga tahu, yaitu Munir, dan penyiraman air keras terhadap penyidik senior ya, Novel Baswedan. Apakah sudah terungkap? Apakah sudah diadili? 16 tahun bro, 16 tahun kasus Munir kagak diungkap dan dibiarkan gitu saja. Nah, jadi gue harap siapapun yang mengalami pelanggaran HAM berat perlu diusut tuntas. Jangan sampai kita punya negeri ini akan terus dibunuh dan dianiaya karena penegakan hak asasi manusia ini meleha-leha gitu, tidak dibiarkan gitu. Jangan sampai juga nyawa kita hilang oleh penguasa gara-gara kita ini berbeda pendapat gitu. Ini sangat jelas penembakan 16 KPI yang diakui itu dari pihak kepolisian. Ini sangat jelas gitu. Semoga ya penegak hukum bisa adil, dan seadil-adilnya penegak hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa adil, saya katakan adil kayak gitu. Itu saja sih yang bisa gue sampaikan kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Tapi yang mau gue sampaikan ya, tolong support ya gue dengan subscribe channel gue ini, lalu like and comment. Asik ya gitu ya. Nggak tahu dah bicaranya, pokoknya dukung agar gue bersemangat ya untuk bercerita lagi melalui sosial media ini kayak gitu. Nanti adalah pembahasan yang menarik
yang bisa direkomendasikan oleh teman-teman. Terima kasih ya. Jangan lupa cerdas bermedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.